Bapak Ibu selamat pagi, selamat tahun baru. Seorang pernah bertanya kepada saya, Pendeta GRII, liburannya kapan ya? Kami bingung. Dan kami bilang, liburan kami itu pada waktu ada di ladang pelayanan. Itu liburan daripada pendeta-pendeta GRII. Kalau saudara melihat, kita sudah melewati tahun ini dan kita menengok ke belakang, melihat semua yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh GRI Buaran. Kita hanya akan bisa bilang, terima kasih Tuhan untuk semua kepercayaan yang sudah diberikan. Kami hanyalah hamba-hamba saja yang melakukan apa yang harus kami kerjakan. Sehingga kita melihat itu dengan ucapan syukur. Dan tahun 2025 ini kita buka dengan harapan Tuhan mempercayakan lagi pelayanan di sepanjang tahun ini. Hudson Taylor itu satu kali menulis sebuah kalimat yang cukup terkenal. Ia menulis kalimat demikian. There are 3 stages in every great works of God. First, impossible. Second, difficult. Third, done. Bagus ya. Pertama, ingat lagi, there are 3 stages in every great works of God. Ada 3 tahap di dalam setiap pekerjaan Allah yang besar. First, impossible. Enggak mungkin. Second, difficult. Susah. Third, 3, done. Selesai. Saudara, kita mengalami itu di tahun 2024 dan saya berharap kita meminta Tuhan, bolehkah kita menikmati 3 stages itu di dalam tahun 2025. GRI Buaran memang sedang menapak untuk melihat hal-hal yang besar yang Tuhan mau percayakan. Dan kita berdoa, Tuhan, kasihlah kepercayaan. Kita hanya meminta Tuhan memberikan kepercayaan itu. Amin. Saudara, tahun 2025 saudara pasti akan pelayanan yang lebih banyak lagi. Saya masih ingat doa saya. Di awal 2016, 70% jemaat GRI Buaran boleh melayani. Dan itu doa saya masih sampai dengan saat ini. Dan saya bersyukur kalau sekarang sudah mulai banyak yang pelayanan dan yang banyak kali ada beberapa juga bilang, Pak Tommy kok kita santai ya? Wah, itu bagi pendeta seperti saya, itu berarti saya mesti mengajak kita berlari dengan kencang lagi. Ya, tahun 2025 kita berdoa, Tuhan kasih kekuatan, kasih bijaksana, kasih hikmat, kasih pertolongan, dan izinkan kita melihat great works of God sepanjang tahun ini. Bapak Ibu, di awal tahun ini pengkhotbah kita adalah Pendeta Dr. Tumpal Hutahayan. Yang belum mengenal beliau, maka saya mau mengatakan beliau adalah gembala sidang di GRI Buaran sebelum saya menggantikan beliau. Beliau sudah meletakkan dasar yang cukup solid, saya hanya meneruskannya saja. Hari ini beliau datang didampingi oleh Inang Pardijabu. Boleh berdiri, sehingga ada yang belum mengenal, boleh melihat Ibu Maria. Boleh? Ya, ini Ibu Pendeta kita. Dan bersama dengan beliau juga anak dan mantu. Cucunya belum. OTW. Boleh anak-anak berdiri bersama dengan mantu dan menatap kepada jemaat. Ya, ini anak-anak. Baik. Kayaknya udah lengkap ya anak-anak tadi berdiri semua ya. Baik. Bapak Ibu, kita akan menyambut Pendeta Tumpal Hutahayan, tapi kita sekarang bangkit berdiri terlebih dahulu, kita menyanyi haleluya puji Tuhan, menyambut satu orang dengan yang lain,
dan satu orang bersalaman dengan sebanyak mungkin yang bisa dijangkau. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi lebih cepat. Pak Pendeta Tumpal, silakan ke mimbar. Bapak Pendeta Tumpal adalah Gembala Sidang GRI Sidoarjo saat ini dan juga sebagai Gembala Konsulen untuk GRI Gempol. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Dan saya akan fokus di dalam ayat yang keempat. Ya. Saya akan bacakan nats ya, daripada bagian ini, yang dimana kita akan membahas tentang janji Allah ya, yang berharga dan berkaitan dengan ketaatan kita. Ya. Saya bacakan bagian ini. Bapak Saudara silakan menyimak 2 Petrus 1 ya, ayat 3 terlebih dahulu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, mari kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang meninggalkan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu boleh berdiri di tempat ini dalam anugerah-Mu. Dan terima kasih kami juga boleh hadir di tempat ini dalam seluruh anugerah-Mu. Kami sungguh menaikkan syukur, kami memuji Engkau karena kami masih diizinkan masuk tahun 2025. Biarlah seluruh anugerah ini boleh kami lihat sebagai janji Allah untuk kami mempertanggungjawabkan semua dalam nilai maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Sehingga waktu di depan adalah waktu yang boleh sungguh juga berharga di mata-Mu, karena kami boleh menggenapkan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkenan kepada hamba-Mu, urapi dan Kau layakkan dia. Seluruh persiapan tutur kata kalimat penguraian Tuhan yang mengurapi. Dan kami yang mendengar diberikan, dimampukan oleh Roh Kudus mengerti firman. Sehingga kami pulang dengan komitmen yang baru. Kami pulang dengan satu janji yang baru, untuk hidup semakin serupa dengan Engkau, hidup semakin memuliakan Engkau. Dan kami serahkan jalannya sekolah minggu juga di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati guru-guru dan juga anak-anak kami yang belajar. Dan kami teringat dengan kebaktian di seluruh dunia, gereja-gereja-Mu yang sejati, hamba-hamba-Mu yang sejati, biarlah Tuhan berkenan memakai mereka
dengan kuasa dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Ya. Sudah lama kita tidak bersua, ya. Dan saya lihat pertemuan kita adalah selalu ada dalam arti dan makna Tuhan. Sehingga kita nggak boleh bertemu di dalam satu maksud kita. Nanti tidak punya kairos. Kalau kita bertemu hanya maksud kita, nilai kadang-kadang kronos. Bertemu tidak punya arti. Hanya bertemu karena apa? Rindu. Tetapi rindu untuk kita dipakai Tuhan kadang-kadang tidak ada. Jadi pertemuan yang paling indah itu bondingnya di dalam Tuhan. Ya. Jadi bersyukur dan terima kasih untuk Pak Tommy berikan saya kesempatan. Ya. Dan saya udah bilang sama Pak Tommy, nanti kembalilah ke Jawa Timur. Ya, kunjungilah Sidoarjo dan Gempol. Ya. Hari ini saya membahas tentang janji Allah, ya, berkaitan dengan ketaatan. Nah, kita pasti pernah memikirkan, mengapa Allah mau mengikatkan perjanjiannya dengan kita? Allah itu sempurna, kita tidak sempurna. Allah itu kekal, kita ini bersifat fana. Janji Allah itu indah, janji Allah itu setia, janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar, dan janji Allah itu sempurna. Kenapa dia mau mengikatkan janjinya kepada kita? Apa hebatnya kita? Dan apa pentingnya kita? Dan pertanyaan lagi, apakah janji Allah yang disebut berharga itu untuk kehidupan kita? Dan kenapa kita harus diikat dengan janji Allah berkaitan dengan janji yang berharga itu? Apakah ini berkoneksitas untuk kita hidup juga berharga di mata Dia untuk menunjukkan kualitas kita yang berbeda dengan dunia? Dan bagaimana jikalau kita yang sudah diberikan janji, kita yang pernah mengikat janji, kita ingkar janji? Dan bagaimana cara Allah memanggil pulang, memulihkan keingkaran kita, ketidaksetiaan kita, ketidaktaatan kita? Dan pertanyaan lanjut, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki satu ikatan perjanjian sebagai umat perjanjian Allah, yang dimana keselamatan kita tidak mungkin hilang, dimana hidup kita dibentuk serupa Kristus itu pasti. Bagaimana kita tahu akan hal ini? Pertanyaan terakhir, bagaimana kita mengerti bahwa kita sudah mengambil yang disebut namanya kodrat ilahi? Kita bukan bagian daripada kodrat ilahi dalam konsep Manikianisme, modalisme, sabellisme. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa artinya berkaitan dengan ketaatan dalam bagian ini? Nah, mari kita melihat secara sepintas konteks daripada 2 Petrus. 2 Petrus ditulis bagaimana iman orang Kristen harus menang ketika ada kesulitan. Tidak boleh iman itu lemah. Tidak boleh iman itu menjadi pasif. Iman itu harus terus membara. Dan iman itu harus menang di tengah-tengah kesulitan. Maka tema kedua daripada 2 Petrus, bagaimana menceritakan kepada kita sikap yang benar menghadapi ajaran sesat yang dari luar dan kesesatan hidup kita. Bagaimana kita menyikapi semua itu dengan kearifan daripada Tuhan, sehingga kita tetap bisa menikmati ajaran yang sehat dan hidup yang sehat di dalam Tuhan. Itu secara konteks. Maka pada waktu kita melihat 2 Petrus 1 ayat ketiga, di situ mengajarkan kepada kita tentang konsep kesalehan. Bagaimana kesalehan itu bisa muncul karena kuasa ilahinya, yaitu melalui firman yang bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi firman menggarap pikiran kita, firman menggarap emosi kita, firman menggarap kehendak kita. Maka kesalehan bukan dibangun dari luar, tapi dibangun dari dalam daripada firman, dan itu akan berbuah. Nah, di dalam bagian yang dikatakan, kenapa ini penting? Ini sebagai satu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa disebut orang yang berbeda dari orang dunia. Dan dikatakan yang ketiga, Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Luar biasa ya. Kekayaan anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Kenapa? Supaya kita bisa membuktikan melalui kualitas hidup kita
kitalah alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Paulus memakai istilah engkau adalah suratan yang terbuka untuk menyaksikan Kristus, memuliakan Kristus. Sehingga orang lain melihat engkau akhirnya melihat Kristus. Bukan melihat kelemahanmu, bukan melihat kelebihanmu, tapi orang lain melihat engkau, melihat Kristus. Di situ saudara kita baru mengerti kenapa anugerah ini diberikan kepada kita dalam konsep begitu sangat kaya. Karena Tuhan ingin memperkaya daripada seluruh karakternya itu ada dalam seluruh kehidupan kita. Melalui apa? Dikatakan dalam ayat ketiga, melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, Yesus pun pernah berdoa supaya kita bisa mengenal Dia. Jadi di dalam bagian ini berarti kita setuju. Seluruh kualitas perubahan hidup kita hanya melalui seberapa banyak kerinduanmu mengenal Tuhan. Dan apa yang kau kenal, engkau biarkan engkau hidupi. Dan apa yang kau hidupi, engkau demonstrasikan dalam kualitas hidupmu. Berarti ada orang Kristen gagal menyaksikan Tuhan melalui seluruh sikap hidupnya. Karena kualitas pengenalan Tuhan itu tidak beres. Kedua, dia kenal Tuhan tapi secara pengetahuan. Dia tidak hidupi secara karakter. Dan dia tidak lakukan secara orang beriman dan berkarakter dalam Kristus ketika dia ada di dunia. Jadi di dalam konteks inilah ayat ketiga menekankan konsep namanya tam. Itu ada pendeta Tama. Tam bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani Eusebia itu hal yang sama. Berbicara tentang kesalehan. Berbicara tentang pietis. Berbicara tentang orang-orang yang tekun. Berbicara orang-orang yang taat total kepada Tuhan. Itu artinya tam dan Eusebia. Dan semua tam dan Eusebia ini akhirnya bisa terpancar melalui kehidupan kita yang diubah hari demi hari serupa dengan Kristus. 2025 menjadi satu hal yang indah. Kalau ada perubahan hidup kita dalam Tuhan. Amin. 2025 akan menjadi sesuatu yang indah. Jikalau kita punya komitmen 2005 kita harus menggenapkan kehendak Tuhan. Bukan ngotot menggenapkan apa yang aku mau. Tapi menggenapkan apa yang Tuhan mau. Kita kadang-kadang manusia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tahu. Janji setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji setia Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dan diambil daripada Joshua. Nah di dalam bagian itulah saudara. Ketika kita menghidupi seluruh kesalehan kita dalam spirit Calvin. Di situ kita baru mengerti. Karena Calvin mengatakan seluruh keindahan hidup kita. Ketika setiap hari kita datang kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita datang beribadah bersama tubuh Kristus. Untuk apa? Mengikat janji Allah. Untuk kita bisa membuktikan kita orang yang bergantung kepada Dia. Untuk kita mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah kesalahan ayat 3. Mementingkan bagaimana kita memunculkan kualitas panggilan kita. Kualitas kita sebagai umat pilihan Allah. Melalui seluruh kehidupan kesalahan kita itu. Nah, jadi dengan kata lain ayat yang ketiga memberitahu kepada kita. Iman itu selalu berkaitan dengan kesalehan kita. Iman itu selalu berkaitan dengan seluruh nilai karakteristik. Dan itu nanti dibahas ayat 5, ayat 6, dan yang lain-lain. Jadi iman itu tidak boleh kosong. Karena iman itu adalah satu nilai pokok daripada seluruh kehidupan kita. Untuk bergantung kepada Tuhan dan mengenal pimpinan Tuhan. Nah maksud di dalam bagian inilah maka saya hanya simpulkan dengan beberapa hal. Ayat ketiga. Bagaimana seluruh daripada kesalehan kita. Kerohanian kita. Itu harus tercermin yang disebut dalam kebajikan etis. Dalam konteks 2 Petrus. Dan menghasilkan satu tindakan etis. Kenapa? Karena 2 Petrus sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat. Menghadapi penganiayaan demi penganiayaan, tapi bagaimana iman mereka justru harus terus bercahaya. Bagaimana sikap mereka justru menunjukkan sikap Kristus.
Jadi kebajikan etis dan tindakan etis inilah yang dimana kita bisa melihat kebajikan etis harus menghasilkan terus progresif kekudusan. Tindakan etis harus menunjukkan satu nilai progresif perubahan karaktermu. Jadi kalau kita simpulkan dalam seluruh variabel ini, maka kita akhirnya bisa mengerti kesulitan dipakai Tuhan untuk memproses kita makin serupa dengan Tuhan. Amin. Berarti kesenangan itu bahaya. Iya. Kenapa kesenangan bahaya? Kesenangan tanpa Tuhan membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Waktu kita senangnya dalam Tuhan karena sukacita kita melekat dengan sukacita surgawi ketika kita menginjili orang. Jadi di dalam konteks inilah surat Petrus yang bagian kedua penting karena mengingatkan kepada kita, nikmatilah kesulitan bersama dengan Tuhan. Karena seluruh kesulitan dan tantangan itu Tuhan izinkan untuk memproses kekudusan kita dan memproses perubahan karakter kita dalam Tuhan. Maka hanya surat Petrus mengatakan bagaimana kita berbahagia ketika dianiaya. Yesus memang mengatakan berbahagialah kita yang memang menderita karena Dia. Tapi penekanan daripada bahagia kita di dalam surat-surat daripada penulis yang lain, Petrus yang menekankan. Oleh karena itulah saudara, hidupmu ketika ada kesulitan karena Tuhan. Ketika hidupmu menderita karena Tuhan, engkau orang berbahagia. Kenapa saudara? Ternyata maksud dan tujuannya. Kita dibentuk makin serupa dengan Tuhan. Berarti lewatilah penderitaan, lewatilah kesulitan. Itu adalah sekolah Tuhan. Yang diberikan kepada kita untuk kita makin mendekat perubahan di dalam Dia. Amin. Sekolah keluarga adalah dimulai oleh suami istri. Suami istri menikah, itu adalah sekolah keimanan. Untuk makin bertumbuh imannya dalam Tuhan. Dan suami istri, sekolah dalam keluarga adalah sekolah untuk berubah karakter satu dengan lain di dalam Kristus. Dan suami istri sekolah ini private saudara. Itu untuk apa? Membentuk nilai tujuan mereka melayani Tuhan. Dan ketika punya anak, itu menjadi sekolah lagi saudara. Jadi jangan menolak keluarga. Keluarga itu indah ketika Kristus menjadi pusat. Keluarga itu indah ketika firman kita biarkan itu menjadi sumber pendidikan kita semua. Jadi kadang-kadang saudara, anak diberikan Tuhan jadi berkat bagi kita. Kadang-kadang mengingatkan kepada kita, papa ke gereja. Papa begini, papa begini. Jadi dalam bagian itulah saudara kita bisa melihat bahwa seluruh hidup kita tidak akan lepas daripada kontrol dan tujuan bagaimana Tuhan membimbing kita mencapai serupa dengan Dia. Ayat yang keempat. Janji Allah yang berharga berkaitan dengan ketaatan kita. Nah di sini kita bisa melihat mengenal janji Allah yang berharga ada dua. Pertama janji penebusannya. Dari Zakaria 6 ayat 13. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Pasal ketiga ayat 11. Dari 2 Timotius 1 ayat 9. Menjelaskan janji Allah yang paling berharga yaitu penebusan untuk hidup kita. Kenapa ini berharga? Karena jikalau kita tidak ditebus dalam Kristus, kita hanya serupa dengan dunia ini. Kita menjadi orang yang sia-sia. Kita menjadi orang yang fana. Kita menjadi orang yang jahat. Tapi ketika Kristus boleh sungguh kita tuhankan. Dia kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sungguh-sungguh menerima Dia secara sejati. Disitulah kita bisa merasakan janji yang berharga itu. Ketika kita dalam hati kita Kristus lahir. Dan Allah Roh Kudus menggenapkan, memeteraikan kita menjadi anak Allah. Disitulah janji daripada Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Maka janji ini kadang disebut janji rohani. Nah kenapa ini disebut janji rohani? Di dalam janji rohani inilah hidup kita harus bisa mengerjakan hal-hal yang rohani bersifat kekal. Maka kenapa orang yang belum ditebus oleh Kristus tidak pernah menarik hal-hal rohani? Paulus dalam Korintus mengatakan, seluruh hal-hal rohani bagi orang dunia kamu dianggap bodoh. Hal-hal rohani bagi orang dunia kamu sia-sia. Kenapa?
Karena orang itu belum merasakan nilai penebusan dalam Kristus. Nikodemus saja dalam Yohanes 3. Dia harus pelan-pelan, dia harus diam-diam bertemu dengan Tuhan. Dia bertanya tentang apa pentingnya kelahiran baru. Apa pentingnya suatu penebusan. Maka Yesus katakan kepada Nikodemus, jikalau kamu belum lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Di situ berarti menjelaskan kepada kita, janji pembaruan yang paling sejati dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sendiri untuk merubah seluruh imago Dei kita. Yang pada waktu kita jatuh dalam dosa daripada Adam dan Hawa, merusak seluruh cara berpikir kita, mindful kita. Merusak daripada seluruh penilaian kita tentang kebenaran kita, tentang keadilan kita. Merusak seluruh tentang kekudusan kita. Dan merusak karakter kita. Tapi Allah tidak akan membiarkan umat pilihannya dirusak oleh dosa, dihancurkan oleh dosa, ditenggelamkan oleh dosa. Maka Efesus mengatakan, hai umatku, bangkitlah. Dari apa? Keterpurukanmu. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Dan Paulus di dalam Korintus mengatakan, kalau engkau sudah hidup dalam Tuhan, maka engkau harus punya komitmen melayani Tuhan. Berdiri terus teguh. Angin badai terjadi, goncangan hidup terjadi, berdiri berdiri teguh terus dalam apa? Melayani Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Penebusan dalam Kristus membuat hidup kita berubah. Kedua, penebusan dalam Kristus merubah seluruh status kita menjadi milik Tuhan. Dan kita menjadi orang yang dibenarkan, kita menjadi orang yang dikuduskan, kita menjadi orang yang dipersiapkan melakukan pekerjaan surgawi yang bersifat kekal. Ketiga, penebusan Kristus membuat kita menjadi berarti. Amin. Maka kita kadang-kadang saudara mau mendidik anak kita berubah. Kita setuju mengatakan satu agen perubahan yang paling sejati melalui pendidikan. Kita setuju. Tapi di atas ini pendidikan apa? Pendidikan iman. Maka ketika kita mengharapkan orang yang kita kasihi berubah, biarlah dia boleh bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta dan Sang Penebusnya. Disitulah kita akan melihat orang itu kalau sudah dimiliki oleh Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Pasti Allah Roh Kudus akan menggarap dia, melebihi kita orang tua, melebihi kita dari sebagai guru. Di dalam bagian itulah baru kita mengerti saudara, agen perubahan yang paling sejati. Ketika Kristus bekerja mendahului daripada orang tua bekerja. Kita boleh menanam hal-hal yang baik kepada anak kita. Kita boleh menanam hal-hal yang baik untuk setiap staf kita, setiap rekan kerja kita. Tetapi kita paling tahu, saudara, bagaimana orang dirubah oleh dunia sementara. Orang dirubah oleh kondisi itu sementara. Tapi kalau orang dirubah oleh Sang Tuhannya sendiri, Sang Penciptanya, Sang Penebusnya, itu pasti. Nah, di dalam konteks inilah Petrus mengatakan, kita harus bisa melihat janji yang berharga itu. Yaitu janji penebusan. Yang membuat kita semakin hidup berharga di mata Tuhan. Maka saudara, hidup berharga di mata Tuhan, itu tandanya kita dilihat Tuhan sebagai orang yang setia. Kita dilihat Tuhan sebagai orang yang benar. Kita dilihat Tuhan sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan Dia selalu. Dan di dalam konteks inilah saudara, konsep keberhargaan kita harus bisa melihat bagaimana kita ini makin serupa dengan Tuhan. Amin. Seluruh hidup kita ini hanya titipan. Kadang-kadang saudara kita lihat bagaimana dulu 2005. Dalam hanya hitungan 6 bulan, Pak Tong minta saya pindah dari Palembang ke Jakarta menuju Matraman. Dan waktu mau ke Palembang, hanya hitungan berapa minggu kamu pindah dari GRI Bintaro, pindah ke PMMRI Palembang. Hanya hitungan minggu. Kita ini di reform itu kayak ibarat kayak tentara, saudara. Jadi nggak bisa bilang no dulu. Itu yang benar, tapi zaman sekarang lain. Penginjil-penginjil yang barang sekarang bisa bilang no. Kenapa saudara? Karena tidak dididik langsung oleh Pak Tong. Kalau dulu Pak Tong ngomong yes, yes kita yes.
Tetapi yes-nya kadang-kadang kita minta, Pak Tong berikan kami waktu untuk bergumul dengan Tuhan. Sama, tanggal 17 Desember, pagi di Hotel Surya, Tretes. Dari Semarang, saya setelah pelayanan Gary Semarang, pimpin PA semua, Senin. Maka saya langsung pulang ke Gempol. Sampai kurang lebih 11:30 malam. Setelah itu pagi semuanya istirahat langsung menuju Tretes. Karena Pak Tong habis pimpin Natal di Malang. Ketemu, ya, dia ngomong semua. Setelah itu saya dipanggil, Pak Tong, Pak Anton saya. Langsung ngomong straight to the point. Kamu harus pegang Sidoarjo. Ya. Saya tanya Pak Tong, kenapa harus saya yang dipilih? Bukankah ada hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin lebih baik, lebih muda, lebih bijaksana, lebih ini? Kenapa harus saya? Pak Tong langsung keluarkan jurusnya. Pokoknya kamu. Ya boleh dong kita menganalisa studi banding kan? Ya mungkin saya bilang mungkin Pak Tong sekarang sama Pak Anton lihatnya saya. Mungkin saja ada hamba Tuhan yang lain yang lebih baik dari saya. Yang lebih unggul, yang lebih mudah untuk pengembangan Sidoarjo. Pokoknya kamu jawab yes atau no. Bilang gitu. Saya bilang sama Pak Tong, saya doa dulu Pak Tong. Berapa lama? Ini kan. Setelah makan ini bisa jawab? Belum bisa Pak Tong, istri saya juga belum tahu. Saya bilang, ya suruh dia balik ke sini. Setelah itu, saat saya mau makan, Pak Tong bilang, gimana jawabannya? Yes? Belum Pak Tong. Oke, kalau gitu kita kembali ke lobi, duduk-duduk. Ya, kembali ke lobi, duduk-duduk sampai dia tertidur, dia bangun. Gimana jawabannya? Belum Pak Tong. Oke, kalau gitu ini sudah 11:30, kita pergi ke Mirasa. Nanti setelah makan mie kamu jawab ya. Ya nanti Pak Tong. Makan mie sampai jam 1:12. Gimana jawabannya? Belum Pak Tong. Doa dulu. Kamu doanya kapan sih? Sudah jawab dulu yes. Saya bilang Pak Tong. Pak Tong, secara organisasi saya pasti yes. Saya harus taat. Karena Tuhan melalui GRI memilih saya. Tapi Pak Tong, saya juga harus tanya sama Tuhan. Saya harus melibatkan Tuhan dalam misi yang besar ini. Jadi berikan saya waktu. Gitu. Untuk hal ini. Ya, oke. Malam KKR Surabaya. Lupa deh nggak nanya. Ya, ketemu apa semua. Besok baru nanya. Di Hotel Fasa. Saya bilang sama Pak Tong. Pak Tong, secara hati saya dengan istri siap. Tapi saya butuh bimbingan, saya butuh arahan. Karena pertanyaan Pak Tong itu nggak bisa saya jawab yang waktu di awal. Untuk bagaimana GRI bisa maju dan GRI Sidoarjo begini-begini. Oke, kamu yes, ya puji Tuhan lah. Jadi setelah itu saudara, disitulah kita baru bisa mengerti saudara. Di Reform, kita mau diutus manapun secara organisasi rohani, kita jawabannya yes dulu. Kenapa? Karena Pak Tong kita anggap dia komandan kita, dia jenderal kita. Tapi secara pribadi saya juga harus melibatkan Tuhan. Maka saya katakan sama Pak Tong, dimanapun saya diutus, bahkan memulai satu tempat yang tidak ada reform pun saya siap. Asal apa? Kita berorientasi kepada jiwa. Amin. Maka kita diutus yang berpikir, saya harus di gereja besar. Harus berfasilitas besar, yang semuanya sudah baik gitu. Siapa kita? Siapa kita? Maka Pak Tong bilang, Sidoarjo dibandingin dengan Gempol jauh loh. Jumlah jauh. Ya, di Gempol bisa 145, 155. Ya. Di sana cuma di bawah 100. Ya, jauh. Ya. Lebih banyak siswa, 30, 40, dewasanya kakaknya cuma 15, 20. Jauh. Keuangan jauh. Saya hanya bilang satu kata. Manusia boleh menilai. Tapi di mana Tuhan sudah memberikan penyertaan kepada kita, kita nggak boleh gentar. Amin.
Kenapa? Penebusan Tuhan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Penebusan kita menjadi orang yang bermakna. Dan penebusan Tuhan dalam janjinya membuat kita menjadi orang yang berarti. Maka kejarlah ini, saudara. Ya. Maka ketika saya harus diminta Patong pilih 5 tempat. Ya 3 tahun yang lalu. Ya nggak usah saya sebut pilih 5 tempat. Ya. Ini kan apa, saudara? Saya suruh pilih 5 tempat GRI. Ini godaan atau pencobaan? Atau tantangan? Wah, ini bahaya loh. Kalau saya pilih, saya gagal apa? Itu pilihanmu. Bener gak? Maka saya bilang sama Patong, izinkan saya dengan istri keluarga untuk berdoa untuk 5 tempat ini. Dan setelah itu 2 bulan pun saya katakan sama Pak Tong, saya tidak mau pilih 5 tempat ini. 1 ada di Jakarta, 2 ada di Sumatera, 1 ada di Sulawesi, 1 ada di Jawa, 1 ada di mau menuju Indonesia Timur lagi. Saya bilang saya tidak mau pilih. Biarlah Pak Tong dengan tim dalam hikmat yang menentukan. Saya taat. Nah disitulah saudara prosesnya, maka saya 3 tahun bisa ada di Gempol. Jadi bagi saya Bapak Saudara, selama Tuhan ada di pihak kita, janji penyertaannya selalu baru kepada kita. Nilai penebusan Kristus membuat kita berarti dan berpanah. Jangan pernah takut kalau Tuhan ada di pihak kita. Amin. 2025 ikatlah janji Tuhan. Karena engkau akan dijadikan orang yang berbeda. Maka poin yang kedua, janji anugerah yang berharga itu adalah perjanjian anugerah. Dari Yeremia 31 ayat 33, 32, 38, sampai Yeskiel 34, 23 sampai 25, 30, 31, 36, 25 dan 28. Ibrani 8 ayat 10, sampai 2 Korintus 6 ayat 16, 18, 1 Korintus 15 ayat 24. Semuanya memberitahu kepada kita, kita akan menjadi orang yang penting di dalam Tuhan. Taurat itu bukan lagi ditulis di luar, kata janji Tuhan kepada Yeremia, akan ditulis dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menjadi milik Tuhan. Dan Yeskiel mengatakan kita akan menjadi orang yang sangat dekat Tuhan. Ibrani 8 ayat 10 menekankan bagaimana kita nanti dekatnya dengan Tuhan ketika hidup kita terus bisa berjalan dalam iman karena penyertaan Tuhan. Dan 2 Korintus 6 ayat 16 18 sampai dengan 1 Korintus 15 24 itu memberitahu kepada kita anugerah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bertema from grace to grace. Untuk apa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kita diberikan konsep ini, janji anugerah? Nah, di dalam konteks 2 Petrus. Petrus menulis bagian ini. Jemaat sudah mengerti konsep penebusan, sudah mengerti konsep anugerah. Sekarang mereka minta ini dilihat dari kacamata eskatologis. Engkau sudah diberikan janji penebusan. Engkau sudah diberikan satu janji anugerah, from grace to grace. Bahwa seluruh hidupmu bukan karena engkau bisa, karena aku yang bisa memakai engkau. Bukan karena kamu yang hebat, aku yang berkuasa, bisa memberikan kuasa merubah dirimu untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Lihatlah sekarang, konsep grace ini berkaitan dengan eskatologis. Jadi di dalam bagian ini berarti kita diajarkan, saudara, bagaimana kita bisa mengisi anugerah dalam nilai tanggung jawab kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan ketika kita bertemu di surga. Maka berkaitan dengan 2025 tema ini saya pilih karena ini berkaitan bagaimana anugerah itu kita kerjakan dalam nilai tanggung jawab, karena ini harus dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka engkau dapat anugerah 2025 secara waktu. Engkau dapat anugerah 2025, kita masih bisa berelasi dengan orang yang kita kasihi. Engkau 2025 masih bisa bekerja, masih bisa studi, masih bisa melayani, masih bisa banyak hal yang kau lakukan. Tapi di dalam konteks Petrus dikaitkan dengan konsep cara berpikir eskatologis. Isilah anugerahmu
dalam takut akan Tuhan. Isilah anugerahmu dalam nilai tanggung jawab, berikan yang terbaik untuk Tuhan 2025. Sehingga kalau kita pun mati 2005, kita nggak nyesel. Kenapa? Karena kita sudah mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Do the best, istilah Pak Tom. Jangan hanya bersifat do yang berkaitan puas dirimu. Tidak. Do the best berarti engkau melakukan yang dimana Tuhan puas. Disitulah squeezism, konsep penata layanan daripada reform. Baru kita mengerti, jangan mengasihi diri, kuras dirimu, peras dirimu. Jangan memanjakan diri, jangan cari kepuasan diri. 6 bulan yang lalu, saya sebetulnya mengharapkan tugas akademik saya makin kendor. Tapi justru diminta, bagaimana 6 bulan ini Ibu Esti tahu, Pak Tumpal harus turun tangan, pegang akademis SPRI. Saya rasa saya pegang akademis S1 di STRRI aja sudah, dalam tugas saya itu sudah menyita waktu. Tetapi ketika kita tahu sudah menyita waktu, kita harus nikmati, kita rasa kurang waktu tapi kita harus kerjakan, maka kita nggak boleh ngeluh. Maka ketika dikasih tugas 6 bulan, harus perbaiki semua berkaitan dengan SPRI, akademis dan lain-lain. Ya kita sebagai seorang dosen bilang apa? Jawabnya apa? Pasti tahu dong. Yes, I do kan? Jadi ketika kita menjawab yes, I do, tapi do-nya untuk siapa? Untuk Tuhan. Maka saya sering kontakkan sama Ibu Esti, Ibu Lina, dengan yang lain. Harus terlibat. Kenapa saudara? Kita kerjakan semua prodi S1 yang ada di bawah naungan gerakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Maka sepanjang semua kita kerjakan semua yang terbaik untuk Tuhan, kita tidak boleh mengeluh. Kita nggak boleh merasa kurang waktu. Kita merasa kita nggak bisa. Maka kerjakan dulu. Itulah reform. Lakukan dulu. Buat motivasi dasar yang baik untuk dirimu. Yang apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Akhirnya mulut sumpel. Nggak boleh bilang lelah. Kunci. Capek. Kunci. Sakit. Kunci. Apa kunci. Ya. Dan saya melihat saudara, anugerah Tuhan sama saya itu begitu luar biasa. Tema hidup saya seumur hidup masuk rumah sakit karena saya sendiri yang mau masuk. Saya sendiri yang mau check up. Jadi bukan karena saya sakit. Ya. Bukan berarti saya ini sombong. Bukan. Tapi minimal saya mengerti tubuh kita adalah bait Allah. Yang harus dipertanggungjawabkan. Maka sehat itu mahal. Karena mahalnya apa? Mahalnya adalah dari aspek hidup kita. Kalau kita sehat, kita banyak bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang limpah. Maka sehat rohani itu lebih mahal lagi. Kenapa? Itu anugerah Tuhan. Nah di dalam konteks inilah, maka Petrus mengingatkan kita, kamu diberikan janji anugerah dalam penebusan. Kamu diberikan satu perjanjian anugerah berkaitan hidupmu yang from grace to grace. Ayo, bangun dalam konsep eskatologis. Hidupmu terbatas. Di tengah-tengah keterbatasan, bisakah kamu melakukan hal yang tak terbatas yang bersifat kekal? Itulah terobosan imanmu untuk 2025. Bagaimana dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita yang mungkin ada yang muda, ada yang berumur, tapi kita mau mengerjakan bersifat eskatologis, melakukan hal-hal yang tak terbatas. Melalui apa? Gerakan reform, penginjilan. Melalui apa? Hal-hal yang sepele. Pra penginjilan, kita melakukan kasih kepada orang lain. Kita perhatikan orang lain, kita deketi orang lain. Supaya apa? Ada jembatan nanti waktu Injil diberitakan, orang itu sudah bisa menerima. Jadi dalam bagian inilah saudara kita harus belajar saudara. Bagaimana berpikir eskatologis. Langsung mendorong kita. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin ini yang terakhir. Saya harus kerjakan yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Nah di dalam bagian itulah Petrus mengingatkan kepada kita.
Ayo, kerjakan perjanjian anugerah dalam penebusan dan anugerah from grace to grace dalam konsep eskatologis. Bagaimana caranya? Mengambil kodrat ilahi. Mengambil kodrat ilahi ini berbeda dengan konsep Manichaeism. Ya, dari teori Mani, dari abad ketiga ini meledak agama Manichaeism. Agustinus pernah terikat dengan konsep Manichaeism karena konsep Gnosticism, di mana manusia bermoral, manusia baik, manusia benar karena pengetahuan. Maka agama pengaruh daripada pengetahuan Gnostik mempengaruhi agama ini abad ketiga, sehingga mereka merasa kita ini adalah bagian daripada kodrat ilahi, sehingga yang tinggal kita perbarui adalah cara berpikir kita. Nah, ternyata Agustinus pernah terjebak dengan Manichaeism, hidupnya makin tidak terkontrol nafsunya, keinginannya. Kenapa? Karena pikiran manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi Manichaeism tidak mungkin melalui pikiran kita bisa mengerti kebenaran Tuhan, kesucian dan lain, menghancurkan nafsu diri, nggak mungkin. Maka dalam bagian inilah saudara, konsep yang salah adalah kita bagian daripada kodrat ilahi, Manichaeism. Kedua, konsep yang salah, kita bagian daripada kodrat ilahi dan bisa bercampur dengan sifat-sifat Tuhan. Yaitu siapa? Modalisme dengan Sabellianism. Yang tidak mempercayai ketuhanan Kristus, yang tidak mempercayai kemanusiaan Kristus yang sempurna. Maka di dalam bagian inilah saudara, kita nggak pernah hamba Tuhan berani seperti Kristus. Misalnya ada tokoh yang di Amerika tuh, COVID, berhenti. Waduh, seperti Tuhan dan Nabi. Akhirnya dia sakit COVID dan hampir mati. Nah di situ dia seperti Tuhan. Tidak, dalam bagian ini Petrus mengatakan kita mengambil kodrat ilahi. Artinya apa? Belajarlah. Di mana kamu sudah union with Christ. Kamu sudah bersatu dalam Kristus dalam perjanjian, penebusan perjanjian anugerah. Nah di dalam bagian engkau bersatu dengan Kristus, sekarang buktikan nilai kesatuan itu punya nilai kebaruan. Kedua, nilai kesatuan itu punya nilai perubahan hidupmu. Nah kadang-kadang saudara, kita tuh tidak suka dengan orang yang cepat puas diri. Kita tidak suka dengan orang hanya bermain di permukaan. Kenapa? Kajian berpikirnya kurang dalam. Kajian keluasannya tidak melimpah. Nah di dalam bagian ini Petrus mengingatkan, kamu sudah menerima perjanjian penebusan dan perjanjian anugerah. Kamu sudah menikmati kesatuan dengan Kristus. Union with Christ. Minimal sekarang kamu buktikan dong unity in Christmu. Bersama dengan tubuh Kristus. Untuk apa? Menggenapkan visi kerajaan Tuhan. Yang dititipkan melalui GRI ada 3 visi. Menegakkan teologi reform. Di antara teologi-teologi yang mengandalkan rasio dan emosi. Mengobarkan api penginjilan baik pribadi dan bersifat massal. Ketiga, mengembangkan pelayanan mandat budaya. Pendidikan musik, pendidikan sekolah, dan yang lain-lain. Jadi di dalam bagian inilah saudara, ketika kita mengambil kodrat ilahi, bukan berarti kita bisa sama dengan Tuhan. Artinya, engkau anak Allah yang diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk mengalahkan dunia. Berarti saudara, mengambil kodrat ilahi, berarti engkau mendemonstrasikan kuasa itu untuk engkau memenangkan banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi mengambil kodrat ilahi, itu artinya Tuhan punya compassion. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Berarti ketika engkau mengambil kodrat ilahi, ambillah sifat compassion Tuhan. Ini berarti, mungkinkah 2025 kita masih diizinkan menyimpan benci? Marah, iri? Jawabannya tidak boleh. 0,0001 pun kamu tidak boleh benci, iri, marah kepada orang lain. Yesus katakan,
kasihilah musuhmu. Mengasihi orang yang berkorban sama kita gampang. Mengasihi orang baik sama kita gampang. Tapi kalau sampai kita bisa mengerti teologi salib, Tuhan dipermalukan. Tuhan sampai dipaku. Sampai dia bisa berkata, ampunilah mereka ya Tuhan. Itu mutiara hati yang keluar penuh kasih. Itu pasti bisa dikatakan oleh Tuhan Yesus. Polikarpus ketika dia mulai api membara. Orang yang dengar bukan jeritan. Orang yang dengar bukan caci maki. Orang yang dengar dia seperti bersenandung. Terakhir orang dengar dia seperti berdoa. Api membakar tubuhnya. Sampai bau alang-alang rumput, sampai bau daging. Tidak terdengar ada jeritan. Untuk apa? Keluh kesah menyakiti orang lain. Tuhan kita, Yesus Kristus, membuktikan di salibnya, menyatakan satu kasih yang punya nilai kemuliaan. Bukan kasih yang diikat oleh nafsu duniawi. Kasih yang diikat dengan kemuliaan selalu berorientasi kepada jiwa. Nah, di dalam konteks inilah Petrus menekankan untuk jemaat di Asia Kecil, orang-orang yang menganiaya engkau, orang-orang yang sudah menyesatkan kehidupanmu. Coba sikapi dengan cara Kristus menyikapi mereka. Ambillah kodrat ilahi itu. Ya. Saya berkali-kali difitnah. Ya. Dan fitnah yang besar itu terjadi berapa tahun yang lalu. Korupsi uang, manipulasi uang, manipulasi kekuasaan, nyimpen perempuan. Ya. Sampai orang telepon saya nangis-nangis. Saya bilang, iya memang saya piara perempuan. Tapi bukan 1, 2. Hah Pak? Kok bisa Pak? Iya, dan saya mandiin kadang-kadang seminggu 2 kali. Loh, sampai begitu mesra Pak? Ular saya bilang. Ah, Bapak ini bercanda. Ya. Bahasa lihat ya. Semakin kita dipojokkan, semakin orang berusaha untuk mematahkan kita, semakin orang mau tuduh kita sana sini. Kebenaran nanti yang akan membuktikan, kata pemazmur. Jadi setiap kita nih, Pak Tommy, nanti Pak Budiman, siapa saja nih, pasti Ayub, pasti kamu akan kena fitnah. Dan satu kegagalan saya mendidik anak, tidak pernah mempersiapkan anak ketika menjadi seorang anak hamba Tuhan, siap menghadapi fitnaan. Perasaan hati saya itu luar biasa. Ya. Hanya hitungan 3 bulan saya bisa turun 5-6 kilo. Jadi kalau kamu mau turun badan, ya, tidak perlu olahraga keras dalam fisik. Olahraga pikiran dan perasaan hati. Kamu tidur gak pernah bisa lebih 1 jam. Yang keluar air mata. Kamu baru mau tidur, tiba-tiba terbangun. Yang keluar air mata. 3 bulan bisa 6 kilo loh. Apa? Nafsu makan gak bisa. Mau apapun rasanya gak bisa. Karena kita seperti ditikam kiri kanan. Dan orang yang tikam orang kita percayai. Dan orang yang kita percaya justru merekam semua pembicaraan kita. Selama 1 tahun. Jadi dalam bagian itulah surah. Jangan berpikir reform gak ada gelombang. Pak Tong berkali-kali menghadapi gelombang ini. Sampai saat ini. Jadi semakin kita diuji oleh Tuhan menghadapi pencobaan daripada dunia. Sepanjang kau benar dan engkau sungguh-sungguh suci di hadapan Tuhan, tidak usah takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kamu menikmati kesatuan dengan Kristus, kamu nikmati kesatuan dengan sesama anak Tuhan. Yang penting kamu fokus. Fokus kualitas hidupmu dalam Kristus. Kamu fokus untuk jiwa-jiwa yang kamu layani. Gak ada gereja reform yang suci. Yang suci adalah Tuhan pemilik gereja reform.
Kenapa saudara? Karena orang reform, jemaatnya kan orang berdosa. Dan orang reform, jemaatnya kan masih orang-orang datang yang kadang-kadang baru 1-2 tahun mau punya panggung, mau punya ini. Jadi wajarlah gereja itu tempat untuk orang itu diubah. Tapi kadang-kadang orang yang berdosa ini mau mengubah kita. Jadi kita ini harus siap Pak Tommy mengembalakan domba-domba yang nakal ini. Yang kadang-kadang bukan domba, serigala. Kita pun harus siap. Makanya saya ini sekarang menjadi gembala, saya makin sekolah naik kelas. Saya harus bisa bedakan nih, mana gandum, mana ilalang. Mana domba, mana kambing. Sehingga saya harus pandai-pandai untuk bagaimana tidak sembarangan berkata-kata, tidak sembarangan ngomong. Karena satu pertanyaannya bisa menjadi pernyataan. Ya. Satu pergumulan bisa menjadi satu kesimpulan. Maka disitulah kita harus belajar, saudara. Tuhan itu kadang-kadang memakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita. Maka kita nggak pernah takut, saudara. Selama engkau hidup suci, hidup benar, hidup terang. Fitnaan apapun datang, kau tidak usah takut. Maka ketika engkau sudah mengambil kodrat ilahi, engkau sudah berbuah dalam Tuhan jiwa-jiwa, itu yang menyenangkan Tuhan. Amin. Dan kodrat ini, ilahi inilah yang justru mendorong kita bagaimana kita menjadi orang yang berbeda. Ini konteksnya, saudara. Orang yang berbeda di Asia kecil. Nah, berbeda secara apa? Berbeda dalam aspek kualitas. Kualitasmu harus berbeda. Untuk apa? Kamu harus bergaya, berkarakter anak Tuhan dalam iman. Kamu berbeda dalam orang yang sungguh-sungguh menjalankan hidupmu dalam iman. Maka bahasa Petrus, untuk apa kita pentingnya mengambil kodrat ilahi itu? Untuk luput lolos. YSP menerjemahkan having escape. Artinya apa? Supaya kamu menghindar dari hal-hal dunia, dari jebakan-jebakan dunia, dari semua daripada hal-hal dunia yang mungkin bisa menjatuhkan kita. Jadi kejahatan dunia dalam nafsunya, dalam keinginannya yang bisa menggoda kita dari luar dan dalam. Coba having escape. Lompati itu semua. Hindari itu semua. Karena kamu sudah punya nilai kodrat ilahi. Jangan kamu lagi mengambil kodrat dunia yang mengejar kepuasan dan kesenangan yang bersifat sementara. Kamu sudah mengambil kodrat ilahi. Sekarang buktikan kamu menang atas keinginan itu. Dengan apa? Kamu punya perbedaan. Nah, disinilah Paulus ingin mengajarkan kepada kita. Hindarilah hidup dalam kecemaran dunia. Ya, kadang-kadang saya lihat musik-musik ya. Kita kaget-kaget ya. Baik Korea apa penampilannya. Aurat itu nggak dianggap sebagai tata krama etis dalam modis. Sehingga penyanyi-penyanyi kalau bisa hanya menutup bagian aurat tapi semuanya terbuka. Dunia sudah berubah. Melihat hal-hal yang cemar tidak lagi cemar. Hal yang bersifat sensual tidak lagi dilihat dari kacamata kesucian. Tapi dari kacamata seni. Yang akhirnya berlebihan dan tanpa nilai sesuatu kepekaan dalam kekudusan. Maka dalam bagian itulah saudara kita harus hati-hati membiarkan anak kita. Harus dikontrol. Harus dijagai. Dan kita sendiri harus mengontrol diri. Sehingga dalam bagian inilah Petrus tekankan. Hidupmu harus berbeda sebagai orang yang beriman. Hidupmu harus berbeda sebagai orang yang berkarakter Kristus. Jadi ini menjadi tema kita. Tuhan biarlah 2025. Aku menjadi orang yang semakin beriman. Melewati 2025 bersama dengan Engkau. Aku tahu Tuhan ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kuatkan hidupku Tuhan sebagai orang beriman. Supaya aku menang atas semuanya ini. Dan Tuhan berikanlah aku orang beriman. Untuk aku memenangkan banyak jiwa bagimu. Dan 2025 engkau harus bisa membuktikan kamu orang berkarakter Kristus. Bukan berkarakter duniawi. Amin.
Saya sering dulu katakan di mimbar ini, saya Kristen Batak, bukan Batak Kristen. Sehingga bukan kesukuan yang saya tonjolkan, tapi kekristusan itulah yang saya tonjolkan. Walaupun saya ada godaan, ayo Pak ikut penguan se-Jawa Timur. Penguan Ponggok, Utahayan, Tajulu, Sitorus, yang lain-lain, pokoknya saya bilang terima kasih. Oke Pak, kalau nggak mau Jawa Timur, bagaimana kalau Surabaya Sidoarjo aja? Terus saya bilang, pertemuannya hari apa? Hari Minggu. Puji Tuhan. Salam untuk teman-teman. Kalau memang ada waktu dan kesempatan, sekali-sekali saya boleh diajak. Tapi kalau diikat rutin, alasan arisan dan apa-apa, diikat hari Minggu, sampai saya absen, minta Pak Anton, Ketua Sinode izin, hari Minggu khotbah di Gempol atau di Sidoarjo. Kenapa? Ikut punguan. Apa itu Pak punguan? Celaka saya. Bukan berarti tidak boleh. Silakan boleh kalau engkau memang bisa mengatur waktu dan tujuan kamu ikut punguan itu untuk apa? Menyaksikan Kristus. Karena tema yang lain, redeemlah komunitas. Artinya saudara, di mana engkau punya komunitas, Kristus dipermuliakan, orang-orang bisa melihat Kristus, bertobat kembali pada Tuhan. Berarti hidup kita adalah hidup punya kekayaan kasih dalam berelasi. Itu boleh-boleh saja. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ada 4 yang saya catat di sini. Janji Allah itu indah untuk membentuk karakteristik iman kita. Ya. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau Bapak Saudara eksposisi, Bapak Saudara akan menemukan bagaimana karakteristik iman itu harus punya konten, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih terhadap sesama untuk orang melihat Tuhan. Jadi orang beriman kalau tidak punya kebajikan, orang beriman tidak haus pengetahuan, orang beriman tidak punya penguasaan diri, orang beriman tidak punya ketekunan, orang beriman tidak saleh, orang beriman tidak punya kasih kepada sesamanya. Dia bukan orang beriman. Disinilah janji Allah itu jadi indah, membuat kita menjadi orang berharga. Kedua, janji Allah itu benar untuk membentuk kita hidup terus dalam kebenaran, serupa dengan Tuhan. Orang beriman pasti hidup dalam kebenaran. Orang yang benar karena mengerti kebenaran Tuhan pasti hidup dalam beriman. Ketiga, janji Allah itu setia dan pasti. Itu nama pasti. Ini murid saya ini. Ya, Ayub juga murid saya, bukan berarti kita dalam gereja tuh levelnya betul, enggak. Kalau kita udah gereja kita sama, kita semuanya hamba. Kalau di kampus kamu harus hormati saya. Ya kan? Tapi kalau di gereja kita sama, semuanya adalah hamba-hamba, domba-domba Allah. Jadi janji Allah itu setia dan pasti. Untuk apa, saudara? Membentuk kualitas ketaatan kita, kesetiaan kita. Jadi kalau engkau tidak taat dalam membaca firman, mendalami firman dan lain-lain, engkau tidak taat dalam penginjilan, dipertanyakan apakah engkau sudah hidup dalam janji Allah yang berharga itu atau tidak. Keempat yang terakhir, janji Allah itu sempurna untuk membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Saya selalu bilang sama anak saya, mau cari pasangan hidup, jangan lihat suku. Jangan lihat keberadaan. Lihatlah iman itu yang pertama. Ya. Jadi kalau anak saya Irene mengambil Febri, Mangunsong, itu nggak pernah saya kondisikan. Nggak harus Batak dengan Batak. Saya udah bilang, saya mau nanti punya anak dan cucu di depan tuh berlimpah suku. Jadi nggak harus Batak dengan Batak. Yang penting adalah anak Tuhan dengan anak Tuhan. Amin. Apalagi reform dengan reform, seneng kita. Ya kan? Nah, jadi yang paling penting adalah orang itu kalau imannya sudah beres, kepribadian karakter dalam Tuhan sudah beres, itu menjadi modal. Apalagi diuji dalam seluruh daripada karakternya, kemandirian apa, itu jadi modal. Jadi
Allah itu sempurna untuk membentuk karakter kita. Jadi marilah saudara menikmati 2025 dengan janji Allah yang berharga, yaitu janji penebusannya membuat kita bermakna dan berarti. Janji anugerah dari from grace to grace membuat kita bisa mengerjakan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Dan biarlah hidup kita menjadi hidup yang sungguh terus mau dipakai Tuhan. Saya rindu sekali GRI Jawa Timur yang dirindukan Pak Tong dulu di Cawang. Dulu beliau sempat bilang, sewa UKI. Ya, deketi anak-anak asrama supaya di situ. Nggak bisa UKI disewa. Hanya gereja khusus. Tapi kalau reform itu nggak bisa. Terus akhirnya dari Matraman ke sini. Ya, Pak Donald semua dengan teman-teman di sini kita tahu perjuangan kita. Ya. Dan disitulah saudara, saya dengar sudah beli tanah 1.100, Pak Tong suruh beli lagi 900. Udah iman, beli aja. Sepanjang beliau suruh dan kita taat sama Tuhan dan sepanjang beliau hidup, itu tandanya ada sinkronisasi hati. Pak Tong untuk Jawa Timur, berarti nanti 2.000 meter Pak Tommy. Jakarta Timur. Berarti kalau sudah 2.000 meter, berarti Pak Tommy dan rekan-rekan harus cari jiwa. Berarti di sini satu keluarga harus mempersembahkan 10. Misalnya gitu loh, janji jiwanya. Karena Pak Tong mempersembahkan 900 bangku loh. Itu udah luar biasa. Maka disitulah hal yang menyenangkan saudara. Kita diperintah untuk menambah jiwa. Dan jiwa itu untuk Tuhan. Itu menyenangkan. Jadi dalam bagian inilah saudara. Marilah kita mempersembahkan hati sekali lagi 2025. Katakan Tuhan terima kasih. Janji penebusanmu sungguh nyata dalam hidupku. Dan sekarang beri kepadaku kuasa untuk meridim hidupku. Meridim waktuku, meridim seluruh keberadaanku untuk aku lebih berarti dan bermakna bagimu Tuhan 2025. Tuhan terima kasih 2025 sudah memberikan kepada aku anugerah demi anugerah. Aku janji Tuhan kamu sombong. Tuhan terima kasih karena anugerah-Mu lah kami ada. Aku tidak boleh cari kepuasan diri. Aku sekarang Tuhan mencari kepuasan hati-Mu. Aku mau semakin dipakai oleh Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita doakan janji Allah yang indah itu. Kita doakan janji Allah yang benar itu. Kita doakan janji Allah yang setia itu yang pasti. Dan kita doakan janji Allah yang sempurna itu. Dan mari kita komitmen kembali 2005. Mempersembahkan hati kita. Seperti hal-hal yang tadi saya katakan. Mari kita buka suara. Semuanya buka suara. Semuanya berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kelimpahan kasih setiamu. Keindahan-Mu, kesempurnaan-Mu Engkau berikan kepada kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami membesarkan nama-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Sungguh janji-Mu berharga dalam penebusan, dalam anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Minta untuk Pak Tommy, Pendeta Tommy tutup dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan anugerah keselamatan dan boleh menikmati akan kehidupan di dalam anugerah. Kami terus berdoa kiranya Tuhan menyempurnakan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Di tahun 2025 yang baru ini, kiranya Tuhan berkenan membuat kami lebih indah di pandangan mata Tuhan, lebih berguna di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Kami boleh berbuah dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami tahu Tuhan belum pernah berhenti
mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terus berdoa, bolehkah kami melihat itu sepanjang tahun 2025 ini? Dengarkan doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.